Langkah pertama untuk kita bisa menjadi orang yang bertakwa dengan cara apa? Hah? Pahami apa yang diperintahkan oleh Allah, pahami apa yang dilarang oleh Allah, baru bisa menjadi wong takwa. Mustahil wong bodoh tak paham agama dia mengatakan dirinya dia orang bertakwa kepada Allah. Mustahil. Ada wong bertakwa tapi tak paham apa yang diwajibkan oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah. Bisa tak jadi wong bertakwa? Tawakal bisa. Kenapa? Langkah pertama untuk menjadi orang yang bertakwa, dia harus memahami dulu apa sih yang diperintahkan oleh Allah, apa sih yang dilarang oleh Allah. Dengan duduk majlis taklim ini, kita berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Dengan apa? Dengan memahami syariat ini. Bayangkan ini perintah solat, kewajiban bagi kita. Berapa banyak wali di zaman sekarang acuh tak acuh di dalam perintah ini. Yang penting dia pikir anaknya pintar dalam akademis duniawi. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya wa hawla wa la quwata illa billahi alil azim. Rabbi surah li sadri wa yusir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا أهل نوبة يا رسول الله يا أهل درجة بقيه المقدم كن معنا في الحس والمعنى يترم على أما بعد. أيها الآباء الإخوان المستمعين حاضرين رحمكم الله. الحمد لله ثم الحمد لله. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan rahmat nikmat yang tidak henti-hentinya Allah berikan kepada kita, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat hidayah, inayah, taufik, wasihah wal afiyah. Begitu juga salat serta salam tidak henti-hentinya kita haturkan hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in wa man tabi'ahum بإحسان إلى يوم الدين. يا معشر الحاضرين والحاضرات رحمنا ورحمكم الله, melanjutkan di dalam kajian kitab Sulamul Taufiq ila mahabbatillahi ala tahqiq di karang Imam Abdullah bin Husain bin Tahir dan sarahnya kitab Mirqatus Su'ud at-Tashdiq. Yang dikarang Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Banjuni rahimahullah. Dalam pembahasan faslun fima yajibu ala sahibul wilayah, perkara yang diwajibkan kepada mereka yang punya kewalian, kekuasaan. Diwajibkan ala tariqil fardhu kifayah sebagaimana kemarin sudah kita bahas. Hukumnya fardu kifayah terhadap wali, sobi wa sobiyah, wali, sobi dan sobiyah, penguasa terhadap anak kecil dan anak kecil bayi laki-laki dan anak kecil bayi perempuan. Ini katakan anak kecil laki-laki dan perempuan. Wilayah ini siapa? Min jihadil ab wal dari sebelah bapak, sebelah ibu. Ini katakan bapak, ibu, kakek, nenek, mamang, bibian bertanggung jawab kalau menyatakan walaupun kewalian itu min jihatil ab dari sebelah bapak menyatakan, tapi dari segi perintah salat, ibadah, kewajiban ini tidak hanya kewajiban kepada bapak saja, tapi juga kepada ibu dan ke atasnya. Ibu, orang tuanya ibu, kakek neneknya, terus ke atas mamang bibiannya bertanggung jawab kalau menyatakan. Untuk apa? An ya'murhum bis salah, memerintahkan kepada mereka salat walau qadaan, walaupun itu qada. Hukumnya fardu kifayah. Wa yu'allimuhuma, dan mengajarkan kepada mereka ahkamha ba'da 7 sinin,
hukum-hukum salat setelah umur 7 tahun. Wa yadribuhuma ala tarkiha ba'da 10 sinin. Dan wajib bagi orang tuanya, walinya, salah satu di antara mereka memukul anak tersebut ketika anak itu umur 10 tahun. Kata ulama 10 tahun ini adalah 9 tahun ke atas menjelang 10, bukan umur 10 tapi 9 tahun ke atas menjelang 10 tahun. Wali punya kewajiban untuk memukul salah satu dari wali tersebut. Hukumnya adalah fardu kifayah jika anak itu meninggalkan sholat. Jika anak itu meninggalkan salat, mengatakan hukumnya adalah fardu kifayah. Ingatkan itu. Jadi umur 7 tahun salah sikut di antara walinya memerintahkan anak itu salat. Bapaknya, ibunya, kakeknya dari sebelah bapak, kakeknya dari sebelah ibu, nenek sebelah bapak, nenek sebelah ibu, mamang bibian sebelah bapak, mamang bibian sebelah ibu, bertanggung jawab untuk hanya memerintahkan anak itu dengan sholat. Walaupun dan minat tahdid, perintah ini dengan tahdid, keras, sholat. Dengan pelan, tak mampu dengan pelan, dengan keras, sholat tahdid. Ayo sholat, ini katakan. Bidarbi, ini katakan. Ayo sholat, kalau tidak sholat pukul, ini katakan. Perintahkan anak itu untuk sholat, ini katakan. Kapan? Umur 7 tahun. Subuh perintahkan salat subuh, zuhur perintahkan salat zuhur, asar, maghrib, isya seterus. Yaumiyah, setiap hari. Perintah itu 5 kali dalam satu hari. Bayangkan anak didoktrin untuk salat. Kira-kira lengkap tak doktrin itu? Lengkap lah pasti. Bagaimana tak lengkap? Setiap hari dikatakan 5 kali perintah untuk salat. Kalau anak itu sudah terdoktrinkan untuk melakukan 5 waktu tersebut, maka sholat itu bukan hanya jadi sebatas kewajiban lagi, hanya nantinya menjadi apa? Suatu kebutuhan. Sehingga becak kita kalau tidak makan rasanya tidak lemak, walaupun kita kenyang, walaupun kita sudah makan. Becak kita makan siang, kita bertahan, pacak teduk tanpa makan, tapi perasaan tidak lemak, nak makan gitu. Walaupun pacak. Begitu juga nanti sholat seperti itu. Kita yang sudah rutinan sholat, kalau tidak sholat isya atau tidak sholat maghrib, hati ini gelisah. Bahkan kita akan korbankan waktu apapun untuk sholat. Kenapa? Sudah menjadi kebutuhan bagi kita. Kenapa? Kalau tidak sholat bukan hanya kewajiban lagi, tapi ada sesuatu hal yang kurang, sehingga kita khawatir, gelisah, tidak tenang hidup kita. Ini artinya sudah menjadi kebutuhan kepada kita. Begitu juga terhadap sholat, terhadap anak-anak. Sampai di titik sholat itu bukan lagi kewajiban, tapi sholat itu sudah menjadikan kebutuhan. Kenapa? Kalau tidak sholat kita gelisah. Begitu juga kalau tidak makan kita gelisah. Walaupun kita sanggup tidak makan malam, tapi gelisah, tidak nyaman. Seperti itulah sholat. Sampai di titik itu. Kalau sudah terbiasa, sudah lepas perintah sholat itu. Bukan hanya perintah saja, tapi yang harus kita garis bawahi, wajib juga bagi walinya yu'allimuhuma, mengajarkan kepada mereka. Ini yang penting. Mengajarkan kepada mereka ahkamah, hukum-hukum sholat itu sendiri. Siapa wali yang punya kemampuan itu sekarang ini? Jarang ada wali punya kemampuan hal itu, untuk mengajarkan itu. Makanya nanti kita bahas, jika wali tersebut tidak mampu untuk mengajarkan, maka perintah ini harus berlanjut. Untuk apa? Untuk walinya mencarikan wong yang bisa mengajarkan. Bukan berarti ketika walinya tidak mampu untuk mengajarkan lepas tanggung jawab. Tidak. Jadi wali punya kewajiban. Jika walinya tidak mampu untuk mengajarkan kepada anak itu, maka sang anak harus belajar dengan orang lain, dan wali harus mencarikan penggantinya, badil untuk mengajarkan kepada anak tersebut. Hukumnya apa? Hukumnya apa? Wajib. Kalau tidak lakukan, siapa yang berdosa? Siapa wali itu? Paham hukum ini?
Bagaimana dosanya wali kita? Bagaimana dosanya bapak ibu kita? Kakek nenek kita? Mamang bibian kita? Terhadap kita yang sampai detik ini kita tidak mengerti hukum sholat. Berlanjut itu. Nak berlanjut. Lanjutkan kepada anak kita. Sehingga estafet berlanjut ke kemaksiatan itu terhadap anak. Kalau tidak, apa yang harus kita lakukan? Hentikan estafet maksiat itu dengan cara apa? Pahami diri kita dengan agama. Wajib kita berusaha untuk memahami agama. Supaya apa? Lepas beban mereka orang. Ketika kita sudah memahami agama, lepas beban mereka. Begitu juga sama perintah sholat. Ketika mereka tidak melaksanakan perintah sholat kepada kita yang hadir dalam majlis ini adalah anak dari wali kita. Maka ketika kita meninggalkan sholat, siapa yang bertanggung jawab? Wali tersebut. Siapa mana melepaskan beban itu kepada mereka? Supaya mereka tidak jadi beban. Apa yang harus kita lakukan? Sholat. Kalau kita sholat, lepas beban mereka. Pas. Kalau sholat sudah melaksanakan. Begitu juga syariat. Ketika kita memahami agama, lepas beban mereka. Jika tidak memahami agama, mereka bertanggung jawab. Kenapa? Karena mereka itu punya beban untuk mengajarkan kita. Jika mereka tidak mampu, mereka punya kewajiban untuk menggantikan dirinya untuk mengajarkan anak-anaknya. Badil. Dengan cara apa? Panggil kiai, panggil ustadz. Kalau sanggup. Tidak sanggup, anaknya didatangkan ke ustadz, anaknya datangkan kepada kiai, anaknya dididik agama, anaknya masukkan ke pondok pesantren. Dengan harapan apa? Bebas, lepas beban itu. Pondok yang mengajarkan. Jadi seorang wali itu harus cari tahu. Jangan main lempar-lempar anak ke pondok. Cari tahu apakah pondok ini benar-benar mengajarkan kepada anak itu tentang kewajiban syariat atau tentang keharaman di dalam syariat. Jangan lepas baik nyari pondok itu, nyari kan sekarang nih uang tua yang dicari pondok itu hanya segi dunianya, nyingok fasilitasnya, nyingok siapa yang ngajarnya, bagaimana lulusannya, bagaimana prestasinya di dunianya. Itu yang hanya dipikirkan oleh orang tua di zaman sekarang. Sehingga berapa banyak orang tua tidak mau masukkan anaknya pondok-pondok yang sifatnya tradisional, yang sifatnya ngaji kitab kuning tidak kata umumnya, tidak mau. Kenapa? Ada kekhawatiran takut kalau anaknya keluar dari pondok tidak baca apa-apa nantinya, tidak baca melanjutkan kuliah, tidak baca gawe, tidak baca itu. Itu yang terjadi di zaman sekarang. Padahal rezeki anak itu sudah dijamin oleh Allah. Rezeki anak itu sudah dijamin oleh Allah. Nah, dia bakal jadi apa itu sudah dijamin oleh Allah. Ngapa kita tidak berusaha untuk dia memahami agama? Setelah itu serahkan kepada Allah. Jangan khawatir terhadap anak-anak kita. Kenapa? Nak dia jadi apapun itu akan sudah menjadi bagian apa yang telah ditentukan oleh Allah kepada dia. Bukan berarti agama melarang anak itu jadi dokter, anak itu jadi polisi, anak itu jadi profesor, pejabat, bukan. Yang dilarang agama ketika mereka menjabat jabatan tersebut, mereka adalah orang-orang yang tidak punya rasa takut kepada Allah. Mereka tidak bertakwa kepada Allah. Itu yang dilarang. Jadi beban kita saat ini sebagai wong tua, cak mana bebani anak kita menjadi anak yang bertakwa kepada Allah. Anak yang punya sifat takwa. Sering kita dengarkan makna takwa, melaksanakan perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah. Itu kan makna takwa yang sering kita dengar. Langkah pertama untuk kita bisa menjadi orang yang bertakwa dengan cara apa? Fahami apa yang diperintahkan oleh Allah, pahami apa yang dilarang oleh Allah, baru bisa menjadi wong takwa. Mustahil wong bodoh tidak faham agama dia mengatakan dirinya dia orang bertakwa kepada Allah. Mustahil. Ada wong bertakwa tapi tidak faham apa yang diwajibkan oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah. Bisa tidak jadi wong bertakwa? Tak bakal bisa. Kenapa? Langkah pertama untuk menjadi orang yang bertakwa, dia harus memahami dulu apa sih yang diperintahkan oleh Allah, apa sih yang dilarang oleh Allah. Dengan duduk majlis taklim ini, kita berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Dengan apa? Dengan memahami syariat ini. Bayangkan ini perintah solat, kewajiban bagi kita. Berapa banyak wali
di zaman sekarang acuh tak acuh di dalam perintah ini. Yang penting dia pikir anaknya pinter dalam akademis duniawi, pinter bahasa Inggris, pinter komputer, pinter pendidikan dunianya, pinter IPA, IPS, itu yang dipinter. Pinter matematika, berapa banyak kursus-kursus bahasa Inggris menjamur, kursus matematika menjamur, kursus komputer menjamur. Bahkan nilai untuk biaya kursus itu tinggi luar biasa, mahalnya luar biasa. Kalau TK TPA mahal, aku dah. Kenapa? Apa sebabnya? Apa sebabnya? Minat orang tua di zaman sekarang ini tidak mempedulikan itu. Yang dia pedulikan hanya dunia, berapapun dia bayar. Kalau akhirat tidak peduli, dia pikir apa? Ya sobe, nak mahal lah, sudahlah, salah ngaji sama ustaz itu. Berapa ngaji bayar ustaz itu? 200.000, sudahlah. 200.000 anggapnya mahal. Kursus 500.000, 1 juta, mahal lah. Buganian, luar biasa. Itu doktrin zaman kita sekarang untuk. Dia pikir akan selamat nanti di akhirat. Wallahi tidak bakal selamat dia di akhirat. Tak bakal selamat wong tua yang seperti itu. Jangan dia pikir dia bakal mati masuk surga, tak bakal. Jangan dia pikir rajin solat 5 waktu di masjid ini dia bakal mati, dia bakal masuk surga, tak bakal. Dia punya tanggung jawab, beban luar biasa. Kenapa? Karena anak adalah amanah yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Bukan unjuk begatis Allah itu. Nah, ikhwan, tak seperti itu. Allah, setiap apa yang Allah unjuk sama kita adalah titipan yang Allah akan mintakan pertanggungjawaban atas nikmat itu. Tsumma la tus'aluna yauma idzin. Kemudian Allah akan pertanyakan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita pada hari itu. Ya Allah, Masya Allah, sanggup? Ya Allah. Makanya kita punya anak, jangan lupa, jangan lepas, nasihatin terus. Nasihatin nak. Jangan malu untuk memberikan nasihat sama anak. Jangan merasa hal yang aneh ketika kita duduk sama anak-anak kita untuk memberikan nasihat sama anak. Duduk terus nasihatin nak. Bapak tidak mengharapkan muluk-muluk sama kau. Jadilah kau anak yang berbakti kepada orang tua. Jangan kau kurang ajar sama orang tuamu. Jangan kau kurang ajar sama bapakmu, kurang ajar sama ibu. Jangan kau pernah meninggalkan sholat. Jangan kau sampai tidak bisa membaca Al-Quran. Nasihati. Ana ini ibrah bagi ana. Ini pengalaman hidup ana. Ana SMP, SMA, kuliah di Bandung. Sebelum ana berangkat, SMP, SMA, kuliah di Bandung. Di Bandung ana. Mana katakan? Ya, tidak selesai kuliahnya. Tidak selesai kuliah. Akhirnya tuh balik anak. Gara-garanya apa? Gara-gara anak berangkat itu, karena ibu abana, kalau anak balik dari Bandung, sholat tidak pernah tinggal anak. Rajin, masya Allah, tidak kati hal anak ini. Punya tidak kati hal, menyatakan. Tidak kati hal nak ini dah, menyatakan. Wong tua anak anggap seperti itu. Wong tua anak anggap seperti itu. Anak ini kati hal. Karena anak di Bandung itu tidak minta muluk-muluk, dinjot duit hidup di Bandung, kosan itu sudah tidak pernah minta nambah, walaupun habis duit itu cak mana bertahan anak. Jadi wong tua tuh pikir anak ini tidak muluk-muluk, karena wong tua tidak tahu dengan apa yang kita lakukan. Suatu saat ibu nak ngaji, ibu ini ngaji, pas ibu ngaji, ibu tuh bacanya tidak jingoan, manggil anak, Ahmad sini, dong sini, panggil anak ini dong sini dong. Baca ni dah. Ibu dah jingoan. Bacanya mah. Pas suruh baca Quran, anak dah baca Quran. Bak. Padahal anak ini SD Adabiah, TK TPA itu bukan masya Allah sudah ngaji. Tapi lupa dah baca lagi. Dah baca nak ngaji. Apa tu? Dari itu ibu tahu ternyata anak ini tak baca Quran. Nangis ibu. Nangis luar biasa. Nangis ibu anak. Oh, singgahnya
Tidak tenang hidupnya. Nengok anak ini. Tidak baca Quran ternyata anaknya ini. Luar biasa ibu pada saat itu. Bukan lepas begitu tidak. Saya mulai pusing ibu. Awal hasil cak mana harus bisa baca Quran. Akhirat tu disuruh kuliah ke Mesir, tidak usah kuliah Bandung. Supaya anak lebih dekat dengan agama. Katakan mondok. Akhirnya kirim ke Hadramaut. Kirim ke Hadramaut. Baru kita belajar agama di sana. 6 tahunan kurang lebih. Artinya, ikhwan, kalau ibu anak tidak berangkatkan anak, mungkin sampai detik ini anak tidak baca apa-apa. Jadi artinya ada peran wong tua untuk merubah anak itu. Dan itu kewajiban wong tua. Ini ibrah, pelajaran buat kita orang. Tanya ke anak kita. Sama cak ibu anak. Walaupun mungkin dia lupa, ternyata anaknya ini tidak baca Quran. Mulai sekarang kita tanya kan, suruh baca Quran. Nah, panggil sini. Kau baca Quran, duduk sini baca Quran. Tak baca, tangisi. Jadikan itu ngungsing bagi kita. Jadikan itu kekhawatiran, kegelisahan untuk kita. Kenapa anak kita tidak baca Quran? Tangisi. Cari cara untuk bisa anak kita paham agama. Panggil kiai, panggil ustaz ke rumah, ajarkan privat. Jangan privat masalah hukum dunia, Anak dipanggil guru untuk privat hukum masalah sekolah dunia, matematika, bahasa Inggris, IPA. Privat panggil ustaznya untuk belajar agama. Bukan hanya belajar baca Quran, privat belajar agama. Panggil ustaz-ustaz banyak, alhamdulillah sekarang ke rumah kita kalau kita sanggup. Tak sanggup, sekeluarga ajak duduk majlis taklim. Ustaz, anakku sudah kawin. Walaupun dia sudah kawin, karena anak sudah kawin tetap anak. Karena itu akan menjadi beban bagi kita nanti di hadapan Allah. Mumpung Allah beri kesempatan hidup sama kita, jangan sampai kita mati anak kita tidak baca apa-apa. Ya Allah, ya Rabbi. Karena itu yang diwajibkan bagi kita orang. Wa yajibu alaihi aidan kasaumi wa ataqa. Seperti puasa, perintahkan anak puasa, satur aurat, anak-anak gadis umur 7 tahun sudah perintahkan keluar rumah pakai jilbab. Siapa anak-anak kita umur 7 tahun diperintahkan keluar pakai jilbab? Jangan kita anggap biasa itu. Wajib bagi wong tuanya memerintahkan anaknya ketika umur 7 tahun apapun perintah agama terhadap anak itu. Anak kecil umur 7 tahun sudah pakai jilbab yang betina. Yang lanang jangan belikan celana pendek lagi. Sudah suruh tutup celana menutup aurat. Yang kita anggap biasa itu. Ayo pakai celana, panjangkan. SD Ustaz pakai celananya Ustaz, panjangkan celananya. Bawa ke lutut. Karena itu tanggung jawab kita. Keluar pakai jilbab, ayo keluar pakai jilbab. Buka pakai jilbab, ayo pakai jilbab. Kewajiban itu. Ketika dia mampu puasa, wajib puasa. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataqa gulam bisyam 3 ayyam mutatabi'at, faqad wajaba 'alaihi shaum syahr Ramadan." Jika seorang anak itu mampu puasa 3 hari berturut-turut, maka anak itu diwajibkan puasa bulan Ramadan. Jika dia mampu untuk puasa 3 hari berturut-turut, maka dia punya kewajiban untuk puasa 3 hari berturut-turut di bulan Ramadan. Puasa bulan Ramadan. Wa yajibu alaihi aidan an ta'limuhum ma yajibu alaihima wa ma yahrum. Dan wajib bagi wong tuanya, walinya untuk memerintahkan apa yang diwajibkan dalam agama, apa yang diharamkan oleh agama. Wajibkan juga bagi kita untuk mengajarkan apa? Perkara-perkara yang sunnah. Min sa'ir syara'il Islam. Ajarkan seluruh syariat Islam kepada mereka. Wa yajibu amruhum bidzalika. Wajib memerintahkan kepada mereka. Fahuwa wajib fil wajib. Perkara yang wajib hukumnya wajib memerintahkan itu. Wa mandub fil mandub. Dan sunnah di dalam perkara yang sunnah. Wa yajibu ta'limhum ma yahrum. Wajib juga bagi kita untuk mengajarkan apa sih yang diharamkan oleh Allah. Seperti ngomong bohong misalnya bohong. Tak boleh, haram. Nasihatin, jangan sekali-sekali bohong. Haram. Berkata kasar kepada anaknya, dulurnya. Dia tahu, jangan, tak boleh, haram. Ajarkan, biasakan. Minum, duduk. Ayo minum tangan kanan, duduk. Baca apa? Bismillah.
Habis minum apa baca? Alhamdulillah. Yang mampu dia baca. Masuk kamar mandi kaki kiri, ajarkan kaki kiri. Ya. Jadi biasakan hal itu. Bagaimana dengarkan cerita Habib Ali Habsyi yang mengarang kitab Maulid Habsyi, Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Dia punya ibu Syarifah Aluyah yang sangat luar biasa. Ibunya ini mendidik Habib Ali ini bagaimana? Sangkin Habib Ali ini cinta sama Rasulullah. Dia lakukan apa yang dia lakukan? Dia selalu menceritakan tentang Rasulullah. Ibunya nih ngomong kepada Alinya, Ali, Rasulullah itu duduk seperti ini, Li, duduknya Rasulullah itu tidurnya seperti ini, Li. Kalau Rasulullah baca ini, Li. Si anak selalu didongengkan, diceritakan tentang apa? Tentang Rasulullah. Sehingga anak ini lengkap terdoktrinkan bagaimana Rasulullah. Itu yang dilakukan oleh seorang ibu, bagaimana mengajarkan anaknya untuk mencintai Rasulullah. Padahal ini kewajiban. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, adibu auladakum ala thalatha khisalin. Didiklah putra putri kalian di dalam 3 perkara, kata Rasulullah. Adibu auladakum bi thalatha khisalin. Apa yang pertama? Hubbun nabikum, ajarkan untuk mereka cinta kepada nabinya. Sama mana cinta sama nabi? Tidak instan. Hubbu ahlil baiti, ajarkan mereka untuk cinta kepada keluarga nabi. Yang ketiga, wa qiraatul Quran, lalu ajarkan kepada mereka untuk membaca Quran. Yang pertama kali Rasulullah menganjurkan kepada kita sebagai wong tua untuk mendidik anaknya cinta sama nabinya. Nah, cinta sama nabi ini tidak instan, dari kecil. Cinta ini amal qalbiyah, cinta ini perilaku hati, tidak instan. Berbeda kalau ngaji Quran, anak dinjok tahu ini huruf alif, maka anak akan tahu alif bacanya A. Anak bisa meniru A, Ba, Ta. Itu anak bisa meniru. Itu bacaan Quran. Itu amal zahir, perbuatan perilaku zahir. Tapi kalau amal cinta ini adalah perilaku hati, tidak gampang. Kamu harus cinta sama Rasulullah. Tidak seperti itu. Anak tanya, apakah kita cinta sama Rasulullah? Cinta. Apakah cinta kita benar-benar cinta sama Rasulullah atas basis mulut be? Hah? Kita ini kalau ditanya cinta sama Rasulullah, cinta. Tapi sebatas mulut kita be cinta kita. Apakah benar-benar cinta sama Rasulullah? Wong yang cinta itu luar biasa, Pak. Sudah jatuh cinta, dia hanya melihat siapa yang dicintainya tanpa melihat siapa yang mencintainya. Makanya kalau si pemuda-pemudi yang lagi jatuh cinta, dia akan lari kalau wong tuanya tidak setuju, dia tinggalkan wong tuanya. Lari dia. Kenapa? Yang dijingok yang dicintainya, tidak menyingok siapa yang mencintai. Itu cinta. Mikirkan tiap malam nak tidur mikirkan yang dicintai. Itu cinta. Apa seperti itu kita sama Rasulullah? Tidak seperti itu. Bahasa kita hanya bahasa cinta mulut be. Hati kita tidak cinta, amal qalbiyah. Makanya butuh proses. Anak-anak kita untuk ajarkan cinta terhadap Rasulullah bagaimana? Ia ceritakan terus tentang Rasulullah. Makanya tak kenal maka tak sayang. Lam takun mahabbah illa bil ma'rifah. Tidak akan tumbuh cinta kecuali mengenal. Kenal ke dulu baru cinta. Tak kenal tak cinta. Tak kenal tak kepedulian. Tak ada timbul kepedulian. Misal contoh, anak bawa motor lewat sini, mogok, lagi norong motor, bapak salah sikon motor lewat, berhenti tak kira-kira? Ngapa berhenti? Hah? Tahu kenal. Saya nak nyingok motor mogok di pinggir jalan, berhenti tak? Nggak, kenapa? Itu kenal itu akan menimbulkan kepedulian. Itu prinsip hidup. Begitu juga kalau kita nak ngajarkan anak kita cinta sama Rasulullah. Nak cinta sama Rasulullah, bukan seperti itu cara ngajarnya, tapi kenalkan bagaimana Rasulullah. Siapa yang tarbiyah seperti itu di hadapan keluarga kita? Enggak, anak kita HP. Internet dengan HP dia. Remote. Bukan main. Mengatakan. Makanya kita banyak-banyak tahu cerita Rasulullah supaya kita biasakan cerita tentang Rasulullah terhadap anak-anak kita. Ceritakan cek ini. Rasulullah tu kalau duduk cek ini. Rasulullah kalau duduk cek ini. Ini wajib ikhwan. Mengajarkan supaya anak ini cinta sama Rasulullah. Ajarkan anak cinta sama keluarga Nabi. Siapa keluarga Nabi? Siapa keturunan Nabi? Apa yang harus kita lakukan terhadap keluarga Nabi?
Bagaimana perilaku kita terhadap keluarga Nabi? Ajarkan kepada mereka orang. Siapa yang memerintahkan? Nabi yang memerintahkan. Lalu apa? Yang ketiga, sudah ajarkan cinta sama Nabi, keluarga Nabi, ajarkan juga anak baca Quran. Karena baca Quran itu gampang dibandingkan mengajarkan anak untuk cinta sama Nabi dan keluarga Nabi. Karena cinta ini amal galbiyah, perilaku hati, tidak instan, butuh proses yang panjang supaya anak itu cinta sama Nabi. Dan itu kewajiban kita sebagai wong tua. Di zaman sekarang ini kita tidak tahu Nabi punya siapa, anaknya berapa ikut, siapa be anaknya, kawin sama siapa anak-anaknya, siapa cucu-cucunya, siapa keturunannya, bagaimana Nabi dengan sahabat, bagaimana Nabi dengan istri-istrinya, bagaimana Nabi ketika dengan anak-anaknya. Tidak tahu kita cerita itu. Wajar be kalau tidak cinta sama Nabi. Kenapa? Karena kita jauh dari cinta Nabi. Bahkan ada pemahaman kita ini tidak boleh duduk untuk kumpul menceritakan cerita Nabi dengan alasan haram. Baca maulid haram. Padahal baca maulid itu baca biografinya Rasulullah. Maulid yang dibaca apa maulid itu? Isinya? Biografinya Rasulullah. Semuanya, maulid apapun yang dibaca pasti biografi Rasulullah yang dibaca. Duduk kumpul uang baca maulid, apa hukumnya? Haram. Kata Nabi ngajarkan luar biasa. Supaya apa? Supaya kita jauh dari Nabi. Na'udzubillah. Itu yang terjadi zaman kita sekarang. Sehingga tidak mau kita duduk kumpul dengan menceritakan Nabi. Lebih senang kita yang cak mano pacak nyalakan wong lain gitu. Buka juga majlis ini, banyak majlis ini. Buka Ustaz, ganti kan. Tak usah bahas tafsir. Jauh gino tafsir, kita nak bahas tafsir. Tak usah bahas hadis, jauh gino. Kita dengan ilmu hadis belajar tentang sejarah Rasulullah. Duduk belajar cara-cara itu. Ceritakan dengan cak mana Rasulullah, cak mana kehidupan Rasulullah, itu lebih ahsan. Supaya apa? Supaya ada rasa tumbuh cinta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ajarkan anak-anak kita selalu ceritakan tentang Rasulullah, dan wajib hukumnya ini. Diwajibkan bagi siapa ini? Wajib bagi wong tuanya. Tidak mampu, ujroh, biayai anak itu untuk supaya anak itu belajar agama ini. Alhamdulillah kita ni duduk majlis taklim tinggal duduk benar, nyantai datang duduk dengarkan ustaz ceramah. Mayar tidak segala macam tidak. Allah sudah berikan kemudahan. Masih nandak juga. Dia fikir duduk majlis dapat pahala, tak duduk tak apa-apa. Tak, kalau belajar ini belajar ilmu fikih, hukumnya wajib kita duduk ini. Akhir supaya apa? Supaya kita tahu. Becak sekarang ini hukum. Kalau selama ini tidak tahu kita ternyata ya Allah sudah anakku sudah besar. Apa kalau sudah besar lepas tanggung jawab kita? Sudah aja itu, lepas be? Tidak. Punya beban lebih untuk mengajarkan kepada mereka orang. Itu yang harus kita lakukan. Wa yajibu 'ala wulatil amri tarik kesalahan ilam yatub. Dan jika ada walil amr, kekuasaan atas pemerintahan, gatal tarik salah, bunuh orang yang meninggalkan salat. Jadi pemerintahan punya kewajiban untuk apa? Membunuh orang yang meninggalkan salat. Makanya hukuman bagi orang yang meninggalkan salat apa hukumannya? Haddan, penggal. Wong ana sering kasih tahu hukum ini bersau kalau banyakan. Karena dipikir, oi, Zat, alang segemnya hukum ini Zat. Dikatakan, becak kita ni ngado-ngado hukum ini. Padahal memang hukumnya. Dalam mazhab kita Syafi'i hukumnya apa? Muslim hukum murtad, hukumnya penggal. Dalam mazhab Hambali hukum orang yang meninggalkan salat murtad, hukum bunuh juga, dihukum murtad. Syafi'i masih sedang dikatakan. Wajib bagi kita. Makanya kalau ada wong maling, apa yang dihukumi? Potong tangan. Kalau mabuk, cambuk 40 kali. Kalau zina, belum punya istri, belum punya suami, cambuk 100 kali. Ini katakan. Kalau ghadab, nuduh wong zina. Apa hukumnya? Cambuk 80 kali. Hati-hati, becak bahasa kita bahasa tampang. Itu artinya anak zina. Ghadab itu. Jangan bahasanya. Ini katakan. Itu harus bukti. Kalau kau tidak negakkan bukti,
Cambuk itu bukan dosa kecil, itu minal kabair, itu dosa besar itu. Ini katakan menduduk orang zina itu. Kalau meninggalkan sholat apa hukumnya? Penggal, bunuh. Tapi hakim, pemerintah, ini katakan. Kalau dia tidak mau tobat, tidak mau sholat, ini katakan. Bayangkan agama ini memandang wong meninggalkan sholat. Ada wong mabuk dengan wong meninggalkan sholat, mana yang lebih buruk? Ada yang maling, ada yang meninggalkan sholat, mana yang lebih buruk? Begal kita gebuki segala macam, singgahnya bencinan kita dengan begal. Yang meninggalkan sholat, nah lebih dahsyat lagi ini harusnya. Ini kan, paham? Ini kan, bayangkan. Ini pandangan syariat kepada orang yang meninggalkan sholat. Makanya orang meninggalkan sholat itu ingat-ingat tidak usah dijadikan menantu. Tidak usah dijadikan bini. Ustaz kalau sudah jadi bininya ya sudah, terimalah. Tidak usah dijadikan laki, tidak usah dijadikan ini kawan. Anak buah meninggalkan sholat, kita yang tanggung jawab. Anak buah kita 10, anak buah kita 10 ikut. Kita sholat, anak buah kita tidak meninggalkan sholat. 10 ini siapa yang tanggung? Bos. Makanya yang punya anak buah banyak-banyak, bos-bos jangan pikir kaget gampang dia masuk surga. Justru bos-bos inilah yang paling sago masuk surga kaget. Kalau nyingok anak buahnya tidak sholat. Ini yang kan. Berhenti ke? Ada. Iya, jadi beban dia. Tidak sholat, berhenti. Begawe sama aku disikok, gampang. Kau punya kapasitas untuk bisa begawe. Yang kedua, jangan pernah meninggalkan sholat. Kalau kau meninggalkan sholat, carilah bos lain. Ini katakan, aku tak sanggup nanggung kau. Ngapun nanggung di akhirat, dosa aku lagi banyak, aku lagi nak nanggung dosa kau. Ini katakan, wallahu a'lam. Ada anda ya? Ada. Ya, jadi maulid itu alhamdulillah sekarang ini sudah banyak buku terjemahannya. Syak Maulid Hafsi banyak. Jadi ada Arabnya, ada terjemahannya. Bagaimana pujian-pujian Habib Ali Hafsi menceritakan bagaimana bentuk Rasulullah segala macam. Dia ulami, ada juga bahasa Indonesianya. Sekarang ini Allah lebih mudahkan lagi, tinggal download di download itu ada galau Arab, ada terjemahannya. Tinggal gampang sebetulnya. Makanya ketika kita baca itu, kita sambil baca juga artinya supaya juga kita memahami makna tersebut. Itu di antara cerita-cerita bacaan maulid yang sekarang ini mengatakan yang lebih hasan. Makanya setelah maulid itu biasanya ada ceramah. Ceramah itu biasanya tentang Rasulullah. Itu setidak-tidaknya menambahkan kita untuk bisa mengenal bagaimana sejarah Rasulullah, bagaimana sahabat Rasulullah, bagaimana syariat Nabi Muhammad SAW. Itu yang harus kita lakukan. Itu. Ada lagi enggak ya? Ya. Tukang tak sholat, misalnya bangun masjid berhenti kan? Kita sebagai pengurus masjid memang bebannya luar biasa. Bertanggung jawab, besar pahalanya, besar ngurus masjid, besar pahalanya. Besar, tapi dosanya besar juga. Ya bukan pahalanya besar, dosanya besar juga kalau tidak benar di dalam menjadi pengurus masjid. Contoh misalnya khatib baca Habib Muhammad kemarin negor menjauh tahu di dalam majlis itu. Khatib ini ternyata kalau khatib tidak benar kita panggil. Khatib tidak benar ngurus diem di dalam khutbah Jumat misalnya. Ada nanggung dosanya siapa? Ngurus. Ya, jangan kita kalau benar siapa yang nanggung pahalanya? Pengurus juga. Pahalanya memang besar tapi
dosanya juga besar. Jadi bertanggung jawab. Beb, bangun masjid. Tukang tidak sholat. Henti ke? Cari tukang sholat banyak. Alhamdulillah. Anak bangun rumah. Yang anak pastikan dulu sholat dah. Sholat dah, salat gawe. Iya, anak terus sekarang. Anak terus. Buktinya, artinya maksudnya gak tegawe dah. Gak tegawe dah. Tegawe be. Jadi dak rumah. Jadi be rumah. Nak menegi atap. Walaupun agak lama kan menegi atap. Jana tukang borongan itu sholat dak jana. Sholat beb. Kalau tidak sholat dak salah jana. Batal ke be ini. Sebelumnya anak tanya sholat dak? Gawe. Tidak sholat jangan ini jana. Jumat ibu jana. Jumat ibu menyatakan suruh Jumatan dia. Kalau nak begawe jam 10 berhentilah. Sholat Jumat menyatakan. Kalau masih meninggalkan sholat berhenti ke be. Artinya kita yang punya beban. Jadi kita tak baca nutup mata. Kan tidak nak kasih salat bidah ni dan baca kita menyatakan. Artinya tanggung jawab. Kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Setiap kalian pemimpin, kalian bertanggung jawab atas apa yang kalian pimpin. Ini katakan. Ana saran sebagaimana Ustaz Habib Muhammad kemarin cerita, wabil khusus pengurus masjidnya harus alim. Pengurus masjidnya harus belajar. Jadi tahu apa yang tidak sesuai syariat, ya harus ditegakkan. Kenapa? Karena dia bertanggung jawab. Jadi kalau pengurus masjid tidak belajar, main menjadi pengurus, tapi dia nak belajar, kemudian ada kemaksiatan yang fatal di dalam masjid itu, yang menyebabkan sholat jamaah tidak sah segala macam, siapa yang bertanggung jawab? Pengurus. Tapi kalau seandainya sholatnya sah, yang dapat pahala siapa? Pengurus. Itu ada timbal balik, bukan pahala nimo dosa anak nimo. Katakan itu jadi wajib pengurus itu hadir majlis taklim, walhasil supaya banyak-banyak pengurus, walhasil ada yang hadir majlis supaya tahu hukum syariat. Ada lagi tanya? Baik, silakan. Pegawai kita, ya keluarga. Jadi kalau seandainya Ustaz, ibu aku, bapak aku, anak aku, dulu aku, dia meninggalkan sholat, cap mana Ustaz? Perintahkan sholat, nasihati, cari coro, dan jangan lupa bukan hanya action back itu yang harus kita lakukan kepada mereka, tapi juga kita bangun malam gedor pintu Allah. Bangun malam minta sama Allah, ya Allah tangisi, ya Allah aku punya orang tua, ya Allah dia meninggalkan sholat, ya Allah, ya Allah aku punya anak dia meninggalkan sholat, ya Allah, tangis kita, ya Allah aku punya dulu dia meninggalkan sholat. Jika dia meninggalkan sholat pasti dia ada tanggung jawab beban dari orang tuaku, ya Allah. Nasihati, tangisi, ajak duduk bareng. Sampai kapan nasihat ini? Sampai dia mati atau kita yang mati? Itu beban kita, tanggung jawab kita. Capek beb ngajak dia, sudahlah, sudah kendaklah situ. Kita juga melok tanggung jawab terhadap dia. Inilah kehidupan ikhwan, inilah kehidupan. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itu adalah kewajiban yang memang Allah wajibkan kepada kita. Jadi tidak baca masuk surga dewean, tidak baca. Kita wajib ngajak keluarga kita. Jadi keluarga kita masuk surga, keluarga harus masuk. Keluarga tak masuk, yang Arab bisa masuk gitu. Karena itu adalah beban bagi kita. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan di dalam dakwah, ngajak orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai, orang tua kita, keluarga kita, anak kita, sahabat kita kaum muslimin untuk selalu taat, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapatkan ilmu yang berkah, ilmu yang menjadikan kita tunduk, takut kepada Allah. Kita mintakan selalu sama Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah, inayah, taufiknya kepada kita dan keluarga kita untuk tunduk, taat, patuh kepada Allah, dijauhkan dari segala hal yang bisa menyebabkan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala.
Lalu minta sama Allah Subhanahu wa taala, selalu minta untuk kita, untuk orang yang kita cintai, orang yang cintai kita, atau orang yang tidak senang kepada kita dari kaum musliman, atau orang yang pernah berbuat baik dalam hidup kita, atau orang yang punya hak-hak terhadap kita, atau orang yang pernah kita zalimi atau yang menzalimi kita dari kaum musliman. Kita mintakan kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita dan dosa mereka, lalu Allah matikan kita dan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah fi khair wa fi al-afiyah. اللهم ارزقنا بحمد نبينا اللهم سلم شرات الحمل كذا المقرب. اللهم اغننا بعلم زينا بحلم اكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. هذا ما لكم والحمد لله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.